tema yang kita mau pelajari saudara, itu mengenali hobi kita atau aktivitas kebiasaan kita sehari-hari. Puji Tuhan dari Toronto sudah gabung juga. Thank you Di. Ya, saya ulangi lagi. Kita akan belajar mengenali aktivitas kita, hobi kita sehari-hari. Kenapa itu penting? Sebab aktivitas kesukaan kita itu yang saya temukan dalam bahasa Indonesia dari arti kata hobi. Ya, saya ulangi lagi. Artinya aktivitas kesukaan kita itu hobi. Nah, kalau cuma suka tapi tidak ada aktivitasnya, maka itu bukan hobi. Saudara mempunyai hobi tidak salah. Sama sekali tidak. Tapi kita harus melihat. Ya, kita lihat ayat yang pertama. 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, kita akan melihat ini. Lagi sekali, punya hobi, punya aktivitas kesukaan tidak salah. Masing-masing orang pasti punya. Tapi kita harus ngecek, kita harus periksa. Ke arah mana hidup kita akan dibawa oleh hobi itu. Maaf, hobi judi ya pasti rusak. Hobi alkohol ya pasti menghancurkan. Hobi narkoba, percabulan, aduh rusak semua itu. Nah, maka itu kita harus tahu. Nah, begini kata Papa kita dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku, ini kuncinya. Tetapi kita tidak membiarkan diri kita diperhamba, diperbudak, dikuasai, disetir oleh suatu apapun. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Terjemahan yang lain. Semua hal diperbolehkan bagiku. Silakan. Tetapi tidak semuanya ya, tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku. Wah, Papa kita itu murah hati betul-betul. Tapi aku tidak mau diperhamba, diperbudak, dibelenggu, disetir, dikuasai, dikendalikan, diatur oleh apapun. PIS, ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu. Silakan. Tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai sama diperbudak, disetir, diatur, dikendalikan oleh apapun. TSI. Nah, tentu akan ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Tetapi saya menjawab, kata Tuhan lewat Paulus, bahwa tidak semua hal berguna. Dan ini prinsipnya, saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya menjadi, ini lebih jelas ini. Ya, saya ulangi, TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Nah, tentu akan ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua hal itu berguna. Dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya menjadi alat iblis
untuk menguasai saya. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa menyetujui firman-Mu ini. Bahkan kalau ada di antara kami yang ikut belajar via Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio ini. Kalau ada di antara kami masih menjadi alat iblis dengan hobi kami, dengan aktivitas kesukaan kami. Ampuni kami. Dan hari ini kami bertobat. Kami mau terlepas dalam nama Yesus. Saya ulangi lagi ya, TS ini bagus. Nah, tentu akan ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua hal berguna dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya, hal apapun, rokok, judi, minuman keras, narkoba, percabulan, hawa nafsu, macam-macam lah, kemarahan, sumbu pendek, emosi. Dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya, hobi apa saja tadi itu, menjadi alat iblis untuk menguasai saya. Saya tidak mengizinkan. Harusnya begitu. Jelas ya saudara, terima kasih Bapak untuk penjelasan dari beberapa terjemahan firman ini. Nah, sekarang mari kita temukan, ya, jujur, mari kita temukan kira-kira apa hobi saudara dan hobi saya yang sampai hari ini masih menjadi alat iblis di hidup kita. Ya, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia TSI tadi. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Hobi apa? Aktivitas kesukaan yang sehari-hari kita buat itu apa? Yang masih menjadikan alat iblis untuk memperbudak kita, untuk membelenggu kita, untuk menyetir kita, untuk mengendalikan hidup kita. Temukan itu saudara. Alat apa? Oh Tuhan, Engkau tolong kami supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang masih memiliki alat iblis yang mereka pakai untuk merusak hidup kami. Tolong kami Tuhan. Puji Tuhan untuk itu. Nah saudara, semua kita yang ikut belajar ini, khususnya saudara, maaf, yang pernah dihancurkan oleh si iblis dengan kesukaan-kesukaan kita sehari-hari. Yang pernah terlibat narkoba, yang pernah terlibat kejahatan, apa saja. Ayolah kita berhenti hari ini. Dan kita harus bisa tahu mana aktivitas kesukaan kita, hobi kita yang membuat iblis masih menghancurkan, menyetir, menguasai, mengendalikan hidup kita. Coba saudara perhatikan, kita harus berubah supaya kita jadi pemenang, kita merdeka. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu. Jadi kita harus milih ya. Semuanya boleh, silakan. Makan apa saja boleh. Tapi cek, tapi periksa mana yang berguna dan mana yang tidak. Kitab Musa adalah buku pertama di dunia, tulisan pertama di dunia, Kitab Musa, yang melarang orang makan apa dan yang memperbolehkan makan apa. Itu Kitab Musa. Nah, kita bersyukur Musa dipakai untuk menulis. Jadi semuanya boleh, makan apa saja, tapi periksa yang berguna yang mana. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jelas ya? Oke, Galatia 5 ayat 1. Apa yang Tuhan kerjakan?
Ya, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu merubah. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari semua belenggu dosa itu dengan segala macam jenisnya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Semua kita pasti suka ya kalau menikmati kemerdekaan. Ya. Oke. Mendekat pada Tuhan dengan melepas aktivitas yang dikuasai iblis, bukannya berdoa melainkan belajar seperti kita sekarang ini. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang ini kita mempelajari. Oke ya. Bentar. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, demi kemerdekaan Kristus telah membebaskan kita, maka dengan kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita. Kita sekarang bebas atau merdeka sebab Kristus sudah membebaskan kita. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Nah, kembali tes ini jelas. Kristus telah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Saya akan uraikan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saya harap mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah berkata begini, gak enak ya jadi Kristen itu, gak enak ya jadi murid Yesus itu. Loh, kenapa gak enak? Dengar, yang masih punya prinsip ini hari ini berubah dan bertobat. Habis, ini gak boleh, itu gak boleh. Nah, enak seperti saya dong. Saya bukan Kristen, saya bukan murid Yesus, saya bisa berbuat apa saja. Saya mau mabuk, mau berzina, mau berjudi, mau apa saja. Saya mau buktikan kepada saudara. Betul, yang orang itu katakan, bebas aku. Kalau aku gak percaya Tuhan Yesus, tidak ada hukum yang mengikat aku, gak ada hukum yang membelenggu aku. Boleh aku buat apa saja. Betul. Mari kita buktikan. Justru yang merdeka, yang bebas adalah saudara dan saya yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan hidup ini tidak terbelenggu, tidak diperbudak oleh yang dulu jadi hobi kita. Saya beri contoh. Merokok, silakan. Tapi sekali orang merokok, sekali orang konsumsi narkoba, mencoba narkoba, sekali orang coba judi, sekali orang coba alkohol, udahlah, lakukan sekali-sekali saja. Tolong jawab pertanyaan saya, ya. Apakah betul manusia ini cukup sekali itu saja melakukan hal-hal tadi itu? Saya kira tidak. Karena semua dosa itu enak. Puji Tuhan. Saudara jawab di Zoom, tidak. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu pasti enak. Kalau orang itu sekali nyoba, sulit untuk lepas lagi. Karena begitu setan kita coba, saudara, sulit untuk melepaskan diri. Oke, saya akan baca terjemahan versi membaca dengan mudah. Ya, ada dua versi. AMD itu apa saya nggak tahu. Saya baca dua-dua. Sekarang kita bebas sebab Kristus yang membebaskan kita. AMD. Kristus telah membebaskan kita demi kemerdekaan kita. Terima kasih. Nah, saya ulangi lagi. Jadi apakah betul orang yang berkata ini, wah, aku ini merdeka loh, aku ini bebas, aku nggak tunduk kepada, oh terima kasih Alkitab mudah dibaca, aku nggak tunduk pada hukum apa saja, aku bebas. Nah, ditanya lagi,
Apakah bebas? Orang yang merokok, nikotinnya itu meracun dan memperbudak dia. Alkohol itu merusak, kesehatan terganggu, merokok juga. Tapi orang sulit untuk lepas. Setelah itu terbelenggu betul-betul. Begitu pula judi, begitu pula perjinahan. Enak, semuanya enak. Tapi mereka yang melakukan hobi itu pasti ada komen di Facebook. Bisa diulangi lagi sehingga menjadi kesenangan. Nah, kalau sudah jadi kesenangan, maka itu jadi kebiasaan. Nyandu, terima kasih. Eko, nyandu. Betul, ini ada yang pernah ngalami narkoba berat. Sudah berapa kali masuk rehab. Puji Tuhan, Urga, kalau kamu berkata sulit. Kalau orang seterikat itu, maka itu. Galatia 5 ayat 5 ini luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka kita ini betul-betul orang yang merdeka. Lihat Galatia 5 ayat 1. Ini luar biasa. Oke, Galatia 5 ayat 1 rek lagi. Nah, saudara-saudara, baik warga binaan maupun kita yang di luar, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Oke, ya, hari-hari ini ada alat iblis apa yang dipakai? Yang dipakai oleh iblis untuk membelenggu kita. Ya, kita lihat ayat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari semua ikat. Merdeka dari semua belenggu. Ronald, hebat kamu, muncul lagi. Ya. Bebas, merdeka dari semua ikatan dosa. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, lihat permintaannya. Karena itu, berdirilah teguh dan tegas. Jangan mau lagi dikenakan kuk belenggu perhambaan. AYT. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dibebani dengan kuk perbudakan. BIS. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. TSI. Oleh karena itu berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak. Rokok, percabulan, alkohol, judi, narkoba, kemarahan, kebencian, sakit hati. Saya ulangi, oleh karena itu berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak yang dengan terus terikat kepada dosa hukum Taurat itu. MILT. Ya. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Puji Tuhan. BM. Ya. Kita sekarang bebas karena Kristus telah membebaskan kita. Oleh itu pertahankanlah kebebasan kamu dan jangan biarkan diri kamu diperhamba lagi. Puji Tuhan. FIYH. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berusahalah untuk tetap merdeka. Dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Nah, lihat ini. Jelas sekali FIYH ini. Nah, kalau ada di antara saudara kan berapa waktu terakhir ini sedia melihat ada beberapa saudara kita ingin kembali ke akar Yahudi. Pakai tradisi Yahudi. Pakai jubah-jubah Yahudi. Lihat firman ini. Jangan kita mau dibelenggu lagi. Puji Tuhan untuk itu. Nah, kalau kita memperhatikan firman ini. Maka mau tidak mau mulai hari ini. Saudara dan saya harus ngecek dan ngetes. Kira-kira masih ada ikatan apa?
belenggu apa di hidup kita. Itu penting sekali. Oke, mungkin banyak yang tidak menyadari. Khawatir. Maaf ya, saya tertawa geli kalau melihat ini. Karena Roh Kudus ngajarkan saya. Khawatir. Saudara, jangan anggap kekhawatiran itu bukan hobi loh. Loh, masa khawatir itu hobi? Hobi. Maka itu saya katakan, hobi terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas kesukaannya. Nah, ada orang yang kesukaannya khawatir. Dia itu rasa nggak lega, rasa nggak puas hidupnya kalau nggak khawatir. Sama dengan ada orang yang hobinya marah. Kalau nggak marah, dia rasa nggak kenyang, mau makan berapa banyak saja. Dia nggak puas kalau nggak marah. Sama seperti orang hobinya percabulan. Kalau nggak lihat video porno atau sejenisnya, itu kurang, hidup itu merasa kurang. Kebencian juga bisa jadi hobi. Maka itu perhatikan definisi hobi. Aktivitas yang disukai. Aktivitas kesukaannya. Itu hobi. Nah, oke. Terima kasih Pak Marques kirim 2 Korintus 5:17. Betul. Apabila seseorang bersatu dengan Kristus, orang itu menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Betul. Jadi baru dimulai yang baru. Hidup yang lama dibuang, hobi yang lama dibuang, kebiasaan yang lama dibuang. Wah, luar biasa. Dalam hidup Yusuf, ya. Dalam hidup Yusuf, dia itu melepaskan 4 hobinya. Nah, dalam hidup Yusuf digambarkan jubahnya, ya, 4 hobinya. 1, dia lepaskan jubah anak emas dari bapaknya. Saya ulangi, Yusuf melepaskan jubah anak emas, jubah yang warna-warni, jubah yang megah, jubah yang mahal. Dia lepas. Diganti jubah apa? Jubah perbudakan di rumah Potifar. Berapa waktu kemudian jubah itu ditarik oleh istri Firaun. Betul? Maka itu dia tertuduh, difitnah bahwa dia mau memperkosa istri Potifar. Karena jubahnya ketinggalan di tangan istri Potifar. Habis nasib Yusuf. Akhirnya yang ketiga, dia melepas jubah penjara. Maaf, dia pakai jubah penjara. Mengerikan sekali. Nah, jubah yang keempat, itulah jubah yang dari Tuhan. Ya, jubah yang keempat itu yang dari Tuhan. Nah, kita lihat Kejadian 41 ayat 14. Inilah jubah terakhir yang Yusuf lepaskan. Oh, ada amplified. In this freedom, Christ has made us free and completely liberated us. Lengkap, sempurna kemerdekaan itu. Stand fast then. Jadi tetap berdiri kokoh. And do not be hampered. Ya, jangan mau dipengaruhi lagi. And held and share and snare. Dan dibelenggu dengan jerat. Snare itu jeratnya. Submit again to yoke. Menundukkan diri kepada yoke of slavery. Perbudakan itu. Which you have once put off. Yang sudah kau lepaskan. Ya, ini terjemahan amplified. Yang sudah kau lepaskan kuk perhambaan itu. Nah, ini yang ada di Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur, garis bawah ini. Dan berganti pakaian. Dan mengganti pakaiannya. PS, berganti pakaian. MELT, mengganti pakaiannya. Puji Tuhan. Jadi 3 jubah pertama, itulah jubah hobi Yusuf yang lama.
Nah, begitu kejadian 41 ayat 14 terjadi, dia lepaskan jubah penjara, jubah perbudakan, jubah semuanya itu, maka jubah kerajaan. Kita lihat pasal 41, saya cari dulu ya. Maka itu saudara, kalau kita sudah dilepaskan dari jubah-jubah yang lama kita, hobi-hobi kita yang lama, jangan kita mau terikat lagi. Aduh, kasihan Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Inilah jubah yang terakhir, jubah kemuliaan yang ada di 2 Korintus 5 ayat 14. Sekarang ayat 17. Kita buka Kejadian 41 ayat yang ke 42. Ya, 42 43. Wih, ini jubah baru lepas dari hukum yang lama. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Dan sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lihat, dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Tadinya kalung belenggu penjara, sekarang pakai kalung emas pada lehernya. Ada jubah, kata dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian kebesaran, pakaian kerajaan, pakaian perdana menteri. Ayat. Kemudian Firaun melepaskan cincin meterai dari tangannya dan memasangnya di tangan Yusuf. Lalu dia memakaikan pakaian dari linen halus. Oke, linen. Berpakaian kain kasa yang halus. Ya, memakaikan pakaian dari linen halus. Oke, ya semuanya pakaian. Oke. Nah, saudara, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Jangan tersinggung ya. Hari-hari ini saudara masih pakai hobi jubah hobi apa? Hari-hari ini coba jujur, masih pakai jubah apa? Hobi saudara apa? Bertobat ya. Ada ngaku hobinya masih marah, temperamen. Awas kamu, berubah ya. Kalau enggak, ganti nama margamu. Jangan marga Sinaga, marga Bambang saja. Maaf ya, intermezzo. Saudara yang lain nggak tahu ini anak saya. Oke. Nah saudara, kalau kita melihat hidup Yusuf, berapa kali dia ganti jubah? Ini yang kita pelajari. Ganti hobinya. Maka saudara dan saya pun harus mengalami perubahan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan kalau hari ini kita mengambil keputusan lepas dengan hidup yang lama, hobi yang lama, maka Tuhan akan berikan pakaian yang baru untuk kita. Maka itu lepaskan hobi yang lama itu apa? Kebiasaan yang lama itu apa? Kolose 3 mulai ayat 5. Satu terjemahan Rick. Ya, saudara lihat judulnya, menarik sekali. Terima kasih Bapa untuk kebenaran ini yang memerdekakan kami. Ayat 5. Nah, lihat judulnya. Yang punya Alkitab, saudara buka Alkitab. Judulnya keren. Manusia baru. Ya. Terus saya langsung lompat ke ayat 9 dan ayat 10. Ya. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan. Nah, kata menanggalkan ini pasti baju. Menanggalkan, melepaskan baju manusia lama serta kelakuannya. Terus ayat 10, dan mengenakan. Kan baju. Orang pakai baju, kenakan bajumu. Ya, kalau nggak suka, tanggalkan bajumu. Kan begitu kata ini. Jadi Papa kita sudah memberitahu hobi apa yang kita harus kerjakan. Saya ulangi lagi.
ayat 9 dan 10. Ya, 9 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, melepaskan baju manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan baju manusia baru. Terus yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar kaliknya. Rick, tolong yang ayat 10 berapa terjemahan? Ini loh saudara, kata penting yang terus menerus. Artinya apa? Pakaian manusia baru, jubah manusia baru yang Tuhan kenakan kepada kita pada waktu kita bertobat. Pakaian-pakaian kotor lepas semuanya. Maka pakaian manusia baru yang dari surga itu unik. Begitu saudara dan saya pakai, itu terus menerus diperbarui. Coba renungkan. Mana ada barang buatan pabrik. Begitu kita beli dan kita pakai, tiap hari makin baru, besok tambah baru, lusa baru terus. Nggak ada. Bukan cuma nggak bisa buat, pabriknya nggak mau buat. Karena kalau orang beli barang itu, pabriknya langsung tutup. Sebab nggak beli lagi. Oke, VMD. Ya, versi membaca dengan mudah. Jangan saling berdusta. Sebab kamu sudah meninggalkan hidupmu yang lama, yang berdosa, dan yang kamu lakukan pada masa lampau, hobi. Kamu telah memulai hidup yang baru. Dalam hidupmu yang baru itu, kamu terus dijadikan baru dan menjadi sama seperti Dia yang telah menjadikan kamu. Hidup yang baru itu membawa kamu kepada pengenalan yang murni tentang Tuhan. TSI ya. Sekarang kita sudah diberi pakaian baru. Nah, ini jelas ya, ada kata pakaian, yaitu hidup yang baru. Yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Tuhan pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus, MLT, dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui. Senantiasa. Yang masih terus-menerus dibarui, diperbarui menurut citra Tuhan penciptanya. AYT. Yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai gambar dari penciptanya. Terjemahan lama. Yang lagi dibarui sehingga datang kepada makrifat menurut teladan Tuhan. BIS. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya. Ada lagi terjemahan Amplified. And have clothing, baju. And have clothed yourselves with the new spiritual self, which is ever in the process of being. Jadi begitu jubah kita pakai, prosesnya baru terus. Renew and remodel. Nah, ini ada kata, modelnya diperbarui terus. Jadi nggak cuma diperbarui, remolded. Jadi diperbarui modelnya into fuller and more perfect knowledge about. Jadi diperbarui, remolded, jadi dibentuk terus seperti yang Tuhan ingin, in the image of Him. Wow, luar biasa. Roh Kudus tolong kami. Sekarang bayangkan, kalau Kolose 3 ayat 10 terjadi di hidup kita semua. Tiap hari mengalami pembaharuan. Tiap hari. Orangnya sama. Tapi yang di dalam diperbarui. Saudara, saya sampai hari ini belum pernah menemukan kehebatan rahasia pernikahan yang saya pernah temukan di Kolose 3 ayat 10 ini. Dengar ya. Jujur, manusia
manusia, itu pasti bisa bosan. Bahkan ada orang yang suka bosan. Nah, dengan sikap dasar manusia yang suka bosan ini, ternyata setan menghancurkan pernikahan secara ngeri. Dengar baik-baik. Lu dalam hal apa? Jujur ya saudara, menikah sekian tahun, sekian puluh tahun, coba renungkan. Tahun ini pernikahan kami yang ke-29. Maaf, wajar enggak suami bisa bosan pada istrinya dan istri bisa bosan pada suaminya? Bisa, karena manusia kok. Nah, waktu itu saya belum menikah mendapat rahasia ini. Saya ngomong, Tuhan, maafkah saya Tuhan. Kalau saya menikah, apa saya nggak bisa bosan dengan istri saya satu hari nanti? Ayo, sepatu yang kita pakai maksimal berapa tahun? Baju yang kita pakai berapa tahun maksimal? Semahal-mahalnya mobil yang kita beli, berapa tahun kita sudah mulai bosan? Komputer, handphone, semahal apapun yang kita beli, maksimal berapa tahun? Kita harus ganti baru. Nah itu loh yang dulu saya takut. Salah satu saya takut menikah. Apa enggak bosan? Jujur ya, manusia loh. Tapi ketika Roh Kudus memberi saya pengertian Kolose 3 ayat 10, saya bilang wow. Orangnya sama, tetapi yang dari dalam diperbarui terus. Itu tadi amplified pakai kata remolded. Molding, dari kata molding, ya dibentuk. Remolded. Terima kasih Tuhan untuk itu. Jadi istri kita ya sama itu, suami kita ya sama itu. Tapi begitu kita bangun pagi, kita memandang dia adalah manusia baru. Ya, awas cari lagi dalam nama Yesus. Wih, ini keren sekali. Kalau kita memperhatikan, jadi hidup ini gak ada yang bosan. Maafkan saya, warga binaan, maaf ya saya pakai kalimat ini, yang masih sekian tahun menunggu waktu saudara bebas. Nikmati jubah baru yang tiap hari diperbarui oleh Bapa di surga dalam hidup saudara sebagai warga binaan. Nikmati. Begitu pula, maaf, saudara yang sudah sekian tahun tinggal sekian banyak orang di satu ruangan yang sempit. Mungkin ada di antara saudara, kalau tidur mau selonjor kaki saja nggak bisa. Jadi tiap kali tidur saudara mesti meringkuk, kaki mesti dilipat karena ruangan sempit. Jangan pernah marah lagi pada saudara-saudaramu yang satu sel. Hari ini terima kebenaran ini, bahwa dalam hidup kita ada baju manusia baru yang kondisinya tiap hari terus menerus diperbarui, dibentuk ulang, remolded. Luar biasa, itu Tuhan kita. Maka itu, jangan marah saya ngomong ini. Kalau masih ada di antara kita, ini bukan cuma warga binaan, semua kita yang di luar, termasuk kita suami istri, yang masih enggak puas, nek kalau melihat wajah seseorang yang menjengkelkan itu, awas kamu ya. Itu hobimu yang lama, suka menilai orang, suka menghakimi orang, suka beri stempel orang. Dasar lu, awas. Berubah hari ini. Percayalah, mereka saudara kita itu tiap hari diperbarui oleh Roh Kudus, sebagaimana diri kita tiap hari diperbarui. Maka itu hobi kita tidak akan menjerat kita. Ada satu kisah lagi, Markus 10. Coba kita lihat ya.
Maka itu kita cek jubah apa yang masih ada di hidup kita yang belum diperbarui. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47. Ya, ini Bartimius 47 sampai 50. Markus 10 47 sampai 50. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimius berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi banyak orang menegurnya supaya diam. Ya karena dia pengemis, buta lagi. Ngapain kamu ribut-ribut? Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti luar biasa. Tuhan Yesus memperhatikan orang yang gak diperhatikan itu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mana? Panggillah dia. Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Iya, Yesus yang kau teriak itu memanggil engkau." Perhatikan ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Nah, jubah apa ini? Jubah pengemis, jubah peminta-minta, jubah yang membuat hidup gak pernah bisa maju. Jubah. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Wih, luar biasa saudara. Ketika mereka hidup di dalam kebenaran, semua kita harus mengalami pembaruan dan pemulihan. Nah, jadi hobi jubah yang lama kita itu berupa hobi. Nah, tahun 70-an saya punya diberi ilustrasi ya oleh Yeremia Rim almarhum tentang Bartimius ini. Begini ilustrasinya. Suatu hari Tuhan mendengar doa seorang pengemis yang bertahun-tahun doa gini, "Tuhan, ubahlah nasib saya. Masa mengemis terus?" Nah, ini ilustrasinya. Nah, akhirnya Tuhan mendengar doanya. Ya, dahsyat hatinya, betul Wardah. Nah, Tuhan dengar doanya. Akhirnya pengemis ini menjadi raja di negara itu. Kerajaan itu. Wah, senang. Sekian waktu kemudian gempar kerajaan itu. Ada apa? Ribut besar. Raja hilang. Permaisuri juga nggak tahu ada di mana. Seluruh anggota kerajaan, seluruh isi kerajaan nggak tahu ada di mana raja. Satu orang penasehat, dia tenang, jangan sibuk, nggak apa-apa, raja aman. Loh, kamu tahu di mana raja? Sudahlah, tenang saja, aman, nggak apa-apa. Nah, rupanya penasehat ini satu-satunya orang yang diberitahu oleh raja, raja akan sedang di mana dan kemana. Karena dipaksa, saudara. Akhirnya ngaku. Karena panik seluruh kerajaan. Tapi penasihat ini bilang, "Janji ya, kalau aku sudah tunjukkan di mana raja, janji tidak boleh ada seorang pun yang berisik berteriak, biarin raja seperti itu." Malah bingung ini orang-orang. "Jadi maksudmu bagaimana?" Saya bilang, "Jangan ribut, tenang dulu." Saudara, akhirnya dia membawa penasehat permaisuri kemana? Ke pasar. Hah? Raja ke pasar? Ngapain? Kembali orang ini bilang, "Jangan ribut. Udah, kalau kamu gak mau diem, kalian gak mau diem, aku gak mau kasih tunjuk." Ya, makin penasaran mereka itu. Saudara, begitu dari jauh ada pengemis duduk. Nah, penasihat ini kasih kode. "Hah? Itu raja." Dan jangan ribut. Nah, permaisuri yang ngenali.
Ngapain dia di situ? Udah, ini loh kisahnya. Ini ilustrasi yang unik sekali. Tapi itu betul. Model kita kadang-kadang seperti raja itu, yang mantan pengemis. Ternyata salah seorang panglima mendekatin sambil berlutut. Raja, kenapa ada di sini? Dengar jawabannya. Lagi saya lihat ini ilustrasi. Kangen ke hobi yang lama. Ngerti gak maksudnya? Apa hobi lamanya? Pengemis. Kangen ke hobi yang lama. Coba saudara mikir. Nah masalahnya bukan kangen ke hobi yang lama. Berarti jubah pengemisnya masih dia simpan. Maka itu kalau dia kangen, cari lagi, pakai lagi. Awas ada di antara kita hidup seperti itu, awas. Maka itu penting sekali. Maka itu mari kita jujur. Siapa yang masih hidup lama? Yang masih kita kangen. Ngerti ya kata itu? Bodoh sekali. Sudah enak-enak jadi raja. Kangen hobi yang lama. Jangan bodoh. Ternyata Petrus juga. Kan dia berjanji di Lukas 5. Guru, aku tinggalkan semua pekerjaanku yang lama. Aku mau ikut engkau. Maka Tuhan Yesus berkata, aku jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan. Saudara, maka itu jangan seperti itu. Nah, ketika Petrus kecewa, gurunya mati, dia lupa kalau gurunya bisa bangkit. Perahu dan jala masih dia simpan. Maka itu ketika dia kecewa, dia bisa kembali ke hidup yang lama lagi. Maka itu mari kita temukan hari-hari ini dalam hidup kita. Jangan biarkan hobi kita yang jelas jahat dan merusak hidup kekudusan kita. Jangan biarkan rusak. Buang semuanya itu. Nantikan jubah kerajaan yang dari Bapa di surga. Yang mana jubah itu bisa membuat kita menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui sampai seperti apa yang Tuhan inginkan. Oh, terima kasih Bapak untuk hal yang luar biasa itu. Jadi jelas ya saudara, hebat sekali Papa kita di surga. Nah, kata hobi itu adalah kebiasaan. Mari kita lihat Yusuf dan Musa. Mereka punya kebiasaan apa? Ada kata itu. Ya. Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Kita lihat ini. Apa kebiasaan Yusuf sejak dia masih muda? Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa. Nah, ini ada kata biasa. Terjemahan yang lain beda. Biasa. Saya suka ya, BIS mengurus kawanan kambing domba, mengurus ya. Nah, kata biasa ini yang kita harus perhatikan. Kata biasa di ayat ini bisa expert, terlatih, hebat. Ya sudah hari-hari makanannya itu kata biasa. Nah, maka itu kita perlu cari apa kebiasaan kita tiap hari. Bangun pagi ngapain? Biasanya ya,
Kalau kita punya jam kosong, lagi nganggur, nggak ada kesibukan, ngapain? Biasa apa? Kalau saudara dan saya bisa meneliti dan mengikuti kebiasaan kita tiap hari itu apa? Mengawasi kebiasaan kita tiap hari itu apa? Hidup ini luar biasa. Maka itu kalau kita tahu ada kebiasaan yang jelek, yang salah, langsung potong. Temukan kebiasaan yang bagus, yang menguntungkan, yang menyehatkan, yang memuliakan Tuhan. Jelas ya untuk itu. Keluaran 3. Oh, ini bahasa Jawanya. Ya, saya baca. Iki ceritane tedak turunane Romo Yakub. Yusuf nalika umur 17 tahun dadi isih enom kulino angon raja kaya. Ya. Kulino bahasa Jawanya. Kebiasaan. Terima kasih Tuhan. Bebarengan karo sedulur-sedulure. Hebat ya bahasa Jawa. Ternak itu disebut raja kaya. Saya nggak tahu kenapa orang Jawa bisa ngomong begitu. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 3 ayat 1. Keluaran, Rick. Ya. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Biasa terjemahan yang lain nggak ada kata biasa, ya pokoknya menggembalakan. Nah, sama kalau Musa ditulis di terjemahan baru, biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Bahasa Jawa Kejadian itu purwaning dumati. Kalau Keluaran bahasa Jawanya pangentasan. Ono dene Sang Musa saben-saben ngengen wedhuse Imam Yitro. Ya saben-saben, sering. Kalau tadi pakai kata kulino. Ya, terjemahan baru sudah tadi ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat kita ini saben-saben itu ngapain? Kita ini seringkali buat apa? Kulino apa? Biasa apa? Terpujilah hidup ini bagi Tuhan. Kalau kita hobinya biasa baca buku yang bermanfaat. Wih, kalau kita rajin baca buku, hidup ini luar biasa. Nah, khususnya warga binaan, saudara jauh punya lebih banyak waktu untuk membaca daripada kami yang masih keluyuran di luar. Yang seringkali kami ini menganggap diri sok sibuk. Tahu kata sok sibuk? Nggak sibuk, cuma cari-cari aja. Maaf, jangan tersinggung. Nah, saudara yang punya banyak waktu sebagai warga binaan, baca, cari di perpustakaan. Walaupun buku sudah lama, baca. Itu hobi saya juga, baca. Sambil nunggu baca. Apalagi sekarang di smartphone, di handphone kita bisa cari macam-macam buku. Nah, kalau mulai hari ini saudara, hidup kita punya hobi yang benar, punya kebiasaan yang kudus, punya aktivitas yang disukai, yang membangun, yang menyehatkan fisik, menyehatkan roh, menyehatkan jiwa. Punya hobi yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat teman-teman yang lain. Aduh, hidup ini akan luar biasa, berguna betul untuk banyak orang. Indah ya kalau hidup seperti itu, saudara. Maka itu penting kita menemukan hobi kita yang baru, yang lama kita buang. Sambil ingat jubah apa yang masih nempel di hidup kita ini. Nah, kalau kita tahu ada jubah yang lama, kebiasaan yang lama, hari ini stop.
Jangan ada yang berkata, aduh aku nggak bisa. Aku sudah coba berkali-kali. Saudara, mulut kita itu yang menentukan kita jadi apa. Kalau mulutmu berkata nggak bisa, ya nggak bisa benar. Tapi kalau mulutmu berkata, karena Tuhan menolong aku, maka aku bisa. Nah itu kan beda. Daripada nggak bisa. Ubah. Tuhan yang menolong aku, maka aku pasti bisa. Nah kalau sudah bisa, ya udah. Kebiasaan kita pasti berubah. Wih, itu menyenangkan sekali bukan? Kalau kebiasaan kita sudah berubah. Ayat yang terakhir. Ini perubahan hidup. Efesus 4 ayat 23. Maaf, kebalik jadinya. Ya, terima kasih. Tadi saya salah, maaf. Efesus 4 ayat 23. Supaya saudara dan saya. Ya, supaya saudara dan saya dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi saudara, menurut Efesus 4:23, ternyata Papa itu sudah rindu. Yang dibaharui itu roh. Roh itu hati kita dan pikiran kita. Ya, TSI. Karena itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh roh Tuhan. Puji Tuhan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Betul. Bahasa Jawa. Batinmu lan pikiranmu kudu dianyarake babar pisan. Babar pisan itu total. Diperbarui total, dianyarake. Terima kasih Tuhan. Ya, FAYH. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara. Sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Makasih Syuman untuk FAYH. Saya ulangi. Sekarang semua sikap dan pikiran kita harus selalu menjadi makin baik. Puji Tuhan untuk itu. Terima kasih Papa untuk hal yang luar biasa. Jadi seneng ya kalau hobi kita yang lama kita kubur, kita buang. Ini terjemahan NET. Makasih Mon. To be renewed in the spirit of your mind. Jadi terus menerus diperbarui roh di dalam pikiran kita. Luar biasa itu. Jadi jelas ya. Ayo hari ini kita menjadi ciptaan baru. Manusia baru. Pakaian baru. Jubah lama kita buang semuanya. Amplified. And be constantly. Dan menjadi konstan. Terus menerus renewed in the spirit of your mind. Di dalam roh pikiranmu. Having. Memiliki a fresh mental and spiritual attitude. Memiliki sikap roh yang segar di dalam mental juga. Terima kasih. Nah inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita berubah mulai hari ini untuk hidup betul-betul berkenan, menyenangkan Tuhan, dan kita bisa menyenangkan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang tiap hari kita ketemu. Mereka akan mengalami pembaruan dan dapat berkat juga dari kita. Puji Tuhan. Hobi yang lama buang. Nggak boleh dibelenggu, nggak boleh diperbudak, nggak boleh ya. Oke, saya ulangi lagi. Yang tadi terjemahan TSI itu bagus. Ya, saya baca lagi ya terjemahan TSI. Nah, Galatia 5 tadi. Tentu akan ada yang berkata. Tentu akan ada yang berkata. Kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua hal berguna. Ini loh. Kalimat ini penting. Dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya menjadi alat iblis untuk menguasai saya. Ayo ambil putusan. Mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita mengizinkan ada alat iblis
yang menjadi hobi dan itu membelenggu kita. Jangan. Dalam nama Yesus kita bertobat supaya tidak ada lagi alat iblis untuk menguasai diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hidup yang baru. Hobi yang lama lenyap, hobi yang baru muncul karena jubah yang baru. Haleluya.